Pemilihan pada saat waktu itu yang pilih siapa? Sekalian, sekarang kita bahas masalah PAW. Kemarin Mas Yolu Sotodol ya. Sotodol. Dengan daerah mana? Pak daerah. Oh daerah. Mas Yolu sengaja malah guru-guru ya. Jadi kita sebenarnya Pak, mulai awal tahun itu sudah menyiapkan di PAW. Karena apa? Kenapa kita bodoh? Karena pulau sampai ditegur oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kenapa tiba sampai hari ini belum pernah melaksanakan kami bodoh, rakor kami nyusun jubis dan sebagainya. Ternyata turunlah surat Kementerian Dalam Negeri sementara untuk tidak melaksanakan PAW, nunggu PP pelaksanaan undang-undang ini. Namun demikian Bapak sekalian, mumpung kita ketemu akan kami sampaikan sekilas apa itu PAW. Terus sekalian, pemilihan kepala desa itu ada dua. Pemilihan kepala desa reguler, di mana produknya dan jenjang ini yang dipilih oleh warga masyarakat yang memenuhi syarat. Setidaknya berusia 17 tahun ke atas atau sudah pernah nikah. Persyaratan bisa satu. Oke. Yang kedua adalah pemilihan kepala desa antar waktu. Terus sekalian jangan terjebak dengan istilah pemilihan kepala desa antar waktu. Pemilihan kepala desa antar waktu tidak sama dengan pengganti antar waktu yang ada di Dewan maupun di PBB. Kalau di Dewan berarti nomor urut berikutnya maju gitu aja. Di Pilkades kan kira-kira mau Pilkades atau nomor maju ini nggak ada. Bisa mungkin sampai manis. Sosoknya habis. Nah, untuk PAW di Pilkades sekalian adalah ini reguler, ini masa jabatannya taruh berapa tahun. Pada saat kepala desa yang menjabat itu ternyata berhenti di tengah jalan, sisa masa jabatannya lebih dari 1 tahun, maka dilaksanakan pemilihan kepala desa antar waktu. Pemilihan kepala desa antar waktu itu yang pilih siapa? Musyawarah desa, bukan melalui pilihan, tetapi melalui musyawarah desa. Hal-hal yang menjadi berat bagi pemilihan kepala desa antar waktu sebenarnya kemarin sudah ada di Kecamatan Kerat dan Taman Boyo yang mau melaksanakan, tapi begitu kita kumpulkan, kita sampaikan teknisnya akhirnya tidak jadi. Karena memang ada beberapa hal yang memang sangat riskan sekali. Satu, apa itu yang harus? Satu, kepala desa antar waktu itu baru sekalian. Kalau kepala desa reguler itu 8 tahun. Kepala desa antar waktu itu masa jabatannya hanya mengisi sisa yang ditinggalkan oleh kepala desa yang tadinya depan. Misalnya masa jabatan 8 tahun, dia sudah menjabat 6 tahun, 32 tahun, maka PAW, hasil PAW nanti hanya menjabat 2 tahun. Hanya menjabat 2 tahun. Tapi ini sudah dihitung 1 kali masa periode. Ini yang berat bagi calon. Mau tahu tapi sudah dihitung 1 periode. Padahal Undang-Undang 3 menyampaikan bahwa masa jabatan kepala desa maksimal 2 periode. Ini satu berat. Yang kedua, ini nanti yang paling susah adalah teman-teman BPD. Kenapa saya sampaikan itu? Karena memang yang menjadi persoalan yang paling urgent adalah pada saat menentukan siapa yang punya hak untuk diundang. Masalahnya gitu sekalian, pada saat sisa masa jabatan kepala desa ada beberapa kemungkinan. Kalau tadi kemungkinan saya contohkan tidak sedikit, tapi bisa aja kan sisa masa jabatan masih panjang. Taruhlah baru dilantik setengah tahun misalnya, masih 7 tahun setengah, ternyata yang bersangkutan meninggal dunia. Sisanya setengah, masih 7,5 tahun. Ini sesuatu yang luar biasa bagi desa-desa yang memang punya potensi PAD yang bagus. Pokoknya luar biasa. Sehingga
juga akan menimbulkan persoalan tersendiri. Pasti akan berhitung masalah saya kan cerdas. Calonnya ya berhitung. Aku melu ketinggian dengan apa sih ngerawat pemilih taruhlah 7.000. Tak sangoni 100 saya juga jadi. Saya akhirnya akan muncul dapat sampai M kadang-kadang sampai M tinggi. Gitu. Dia tas menebak. Di atas kelas employer itu atas sendiri, Pak. Ada yang cerita 1 mana? 1,6. Tentu sekalian akan berhitung kalau dia rumah uang hitungnya nanti dengan besok kalau PAW dengan yang masih sisa masa jabatan 7,5 tahun itu hanya merumah peserta musyawarah desa taruh atau seket otomatis satu calonnya banyak. Yang kedua, di sisi lain masyarakat pun akan berhitung. Biar Pak ini waktu kemarin itu aku les 1.100.000 misalnya. HP ya berapa ini? Sebenarnya ketinggi cuma rumah 150 misalnya. Berarti kira-kira aku les paling orang 600.000. Gitu jelas Pak, ini masyarakat kita tegas kok. Nggak mungkin pasar nanti loh. Jangan saat ini kok. Nah, otomatis akan gitu. Efek dari menghitung itu bos sekalian, saya yakin masyarakat akan bagaimana berupaya agar mereka juga punya hak untuk menjawab. Ya kan? Boleh kalau potensi kira-kira rezeki nomplok di rumah sewu misalnya, pasti akan perlu mbak aku yang untuk meruka rapat lumpung nomor sewu sih. Nah, ini bos sekalian yang paling berat. Tanggung jawab utama penentu ini adalah BPD. Memang ini nanti Pak ada penantian yang menentukan di dalam regulasi ini siapa BPD dan pemerintah desa. Tetapi dalam hal pemilihan kepala desa, apapun kepala desa itu penanggung jawab pertama tetap BPD selaku perwakilan warga. Sehingga sekalian inilah yang memberatkan kita semua. Kenapa sampai hari ini Kabupaten Tuban juga saya. Satu, siapa pesertanya itu? Pemerintah desa. Kalau pemerintah desa, dan masalah. Ini ada SK-nya, perangkat desa tinggi di SK, kecil. BPD, nggak perlu dari masalah. Dan tadi juga biasa-biasa saja punya SK, punya bentuk. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan unsur masyarakat. Sopo sing makili Thomas, tokoh masyarakat. Sopo sing makili tokoh agama. Sopo sing makili tokoh pemuda. Sopo sing makili ibu-ibu. Sopo sing makili dan sebagainya. Ini loh sebenarnya yang paling susah bagi pelaksana nanti untuk menentukan sehingga punya kredibilitas. Aku sebentar ini bisa dipertanggungjawabkan. Soalnya kayak soal gula itu sempat pasti nyerbu. Jadi kira-kira gak pokoknya ini ya, karena mau, tapi memang sesuatu aku yakin pasti ribet. Nah ini loh sekalian yang menjadi kesulitan kita. Namun demikian, mau tidak mau suka tidak suka, pulau selaku di bidang PRD nanti begitu PP turun, kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian yang ada lowongan kepala desa. Kami siapkan judisnya, kami akan sampaikan secara detail, namun kami bukan penentu dengan harus PAW ataupun tidak. Nanti yang menentukan adalah hasil musyawarah desa. Bisoku siapa PAW? Dasarnya apa ini? Aku harus musyawarah desa. Masyarakat saya siap untuk menyongsong PAW. Oke. Terus, wonten malih bisa aku Pak. Besok kalau belum siap, alasannya apa? Tentukan di dalam musyawarah bisa sampaikan ke kami sehingga manakala kami diperiksa di provinsi kami punya dasar. Kemarin kalau lalu Pak, saya sampaikan kenapa tidak masalah PAW masyarakat tidak siap. Buktinya apa? Bingung. Pulang hanya punya berita acara rapat internal petinggi BPD
tokoh masyarakat sebagian. Yang diharapkan adalah hasil musyawarah desa. Karena memang keputusan tertinggi di desa adalah di musyawarah desa. Selesai.